Ikan patin memang sedang banyak diminati oleh para pembudidaya ikan di Indonesia. Bahkan tak sedikit orang yang beralih profesi pada kegiatan atau bisnis budidaya yang satu ini. Dengan model yang tidak besar, budidaya ini bisa menghasilkan banyak keuntungan dalam waktu yang sekejap. Jadi tak heran dong jika dilirik dan diburu seperti saat ini. Berikut cara budidaya ikan patin di kolam terpal. Number 7. Sajian olahan makanan ikan patin. Kalian sudah tahu nggak sih manfaat yang bisa diambil dari konsumsi ikan patin? Dengan banyaknya protein dan juga zat-zat penting untuk tubuh, sehingga membuat ikan patin banyak disajikan di mana-mana, terutama di tempat makan. Bahkan dengan harga yang terbilang terjangkau, kalian sudah bisa menikmati segarnya dan nikmatnya daging ikan patin ini guys. Mulai dari gulai asam manis, goreng biasa, goreng crispy, goreng kriuk, pepes, dan masih banyak lagi lainnya. Pada dasarnya, sebelum kalian memutuskan untuk membudidayakan ikan yang satu ini, maka tidak ada salahnya jika kalian mengorek tentang apa itu ikan patin. Akankah sama dengan ikan pada umumnya, atau hanya bisa dipelihara saja, atau bahkan juga bisa dikonsumsi? Nah, ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang sangat digemari di Indonesia. Ikan ini guys ternyata masuk ke dalam kelompok ikan berkumis yang mudah untuk dibudidayakan dalam berbagai jenis kolam, seperti halnya ikan lele dong. Misalkan kolam irigasi, kolam tada hujan, dan kolam rawa non pasang surut. Belakangan ini memang sudah banyak dikembangkan untuk kolam terpal dan kolam tembok. Number 6. Ikan patin banyak dibudidaya di negara Indonesia. Ikan patin ini memiliki postur tubuh yang panjang berwarna perak keputihan. Pada bagian punggungnya, ikan ini memiliki warna kebiru-biruan agak gelap. Ukuran panjang ikan ini bisa mencapai 1,2 meter. Merupakan salah satu ikan air tawar berpostur besar. Namun untuk mencapai panjang dengan ukuran maksimal akan memakan waktu yang cukup lama, hingga akan kehilangan nilai ekonomis ikan. Umur ikan patin yang ideal untuk pasar Indonesia adalah sekitar 4-5 bulan saja, dengan bobot sekitar 500 gram sampai 1 kg per ekor. Kalian tahu nggak nih, jika ikan patin memiliki daging yang enak dan gurih, sehingga dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan seperti digoreng, digulai, dan yang paling terkenal asam pedas. Jadi ngiler kan? Kemanapun dan kapanpun Anda pergi, berbagai rumah makan selalu menyediakan olahan ikan patin, sehingga dapat ditebak permintaan terhadap ikan jenis catfish ini cukup tinggi dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Hal ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Number 5. Siapkan lokasi kolam. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kolam sebagai tempat memelihara ikan. Hal ini tidak begitu sulit karena ikan patin dapat hidup pada berbagai jenis tempat, mulai dari kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok, atau keramba. Jika Anda menggunakan kolam lama, maka bersihkan dahulu kolam tersebut sebelum digunakan ya guys. Mulai dari kotoran-kotoran sehingga ketika diisi benih ikan sudah dalam kondisi bersih. Number 4. Ikan patin dengan kolam terpal. Para pembudidaya ikan memang saat ini tidak ingin dibuat ruwet. Alhasil banyak yang menjadi alternatif mudah untuk memulai usahanya itu.
Salah satu cara cepat dan mudah jika Anda memiliki keinginan untuk budidaya ikan patin, yaitu dengan menggunakan kolam terpal. Sesuai dengan judulnya nih guys, kolam terpal ini dibuat di atas permukaan tanah. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari kolam terpal ini. Salah satunya yang paling dominan yaitu Anda tidak perlu membuat galian tanah atau membuat lubang pada tanah. Namun bisa dipastikan kalian membuat rangka yang kuat sebagai penegak berdirinya terpal. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kolam terpal yaitu bambu, pipa, semen, batu bata, pasir, dan juga tidak luput terpal. Awalnya kalian buat denahnya terlebih dahulu, yaitu biasanya berukuran 2 x 3 x 1 meter atau 4 x 5 x 1 meter. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran yang diinginkan. Buat juga saluran masuk keluarnya air. Setelah itu atau kolam dalam kondisi kering, baru deh Anda bisa lapisinya dengan terpal. Number 3. Gunakan air berkualitas baik untuk mengisi kolam. Setelah tahap pertama selesai, maka dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pengisian kolam. Untuk mengisi kolam nih guys, kalian wajib gunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Kalian juga bisa menambahkan emolin atau bleach seeds ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain jangan lupa untuk memperhatikan juga suhu dan pH air. Untuk suhu air yang sangat disarankan pada kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, maka sebaiknya kalian gunakan pemanas sehingga air mencapai suhu ideal secara stabil. Sementara pH air juga tidak boleh disepelekan, di mana pH-nya disarankan untuk memelihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Semua itu dilakukan agar ikan tidak mudah mati ketika sudah dipindah ke kolam ya guys. Number 2. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran bibit atau benih ikan patin. Sebagai peternak ikan, kalian tentu mengharapkan untung yang besar setiap kali panen, bukan? Namun bukan berarti Anda dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan gitu loh guys. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimalnya karena akan menyebabkan ikan terlalu rapat dan sangat sulit untuk bertahan hidup, sehingga tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Untuk 1 meter kubik air cukup ditebar 20-30 ekor ikan saja. Tidak boleh lebih dari itu loh ya. Number 1. Nah, dalam pemberian pakan berkualitas sangat menentukan pertumbuhan ikan patin sehingga ia dapat tumbuh besar secara maksimal. Adapun jenis pakan yang umum diberikan pada ikan patin adalah pelet yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Anda juga dapat memberinya makanan alami loh guys, agar ia tidak merasa bosan serta untuk menghemat biaya pemeliharaan. Selain itu, makanan alami ini tentu saja biasa memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan ikan. Contoh makanan alami yang dapat diberikan pada ikan patin yaitu ikan sisa, keong emas, kerang, bekicot, dan lain sebagainya. Jadi, jika kalian ada makanan sisa, jangan buru-buru untuk dibuang, karena bisa digunakan untuk pakan ikan loh. Tidak hanya pakan yang berkualitas saja, namun diperlukan memberikan pakan secara tepat dan juga seimbang. Pakan ikan patin juga harus diberikan secara tepat ya guys. Jangan mentang-mentang ingin ikan cepat besar, kalian memberinya makan secara berlebihan. Terus bagaimana dong untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan seekor ikan? Kita dapat menentukannya dari bobot ikan dulu ya guys.
Idealnya, jumlah pakan yang diberikan untuk ikan patin yang berbobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3% sampai 5% dari keseluruhan bobot ikan pada kolam tersebut. Dan diberikan 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari.